Halo guys, Dikis here and welcome back to my channel. Yo, apa kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya guys. So, hari ini gua nggak bakal nge-review barang second kayak sebelumnya. Kenapa? Pengen yang baru aja ya. Coba gue pengen sesuatu yang baru, bukan yang kayak kemarin lagi. Mungkin yang lu udah bosen lah kalau soalnya ngeliat video-video gue kan kemarin cuma nge-review barang-barang bekas doang. Nah, hari ini gue mau ada yang sedikit berbeda. Jadi gue pengen nge-review sesuatu yang baru. Nah, yang barunya tuh apa nih? Bukan laptop ini ya tentunya, karena nih ya ini ThinkPad yang kemarin udah sempat gue review. Jadi hari ini yang pengen gue review adalah sesuatu yang baru keluar bulan Juni 2021 kemarin. Sesuatu yang baru ini keluar kemarin di bulan Juni 2021, udah di launching betanya. Lalu dirilis lagi bulan Oktober itu launching yang versi fix, udah minim bugnya oleh Microsoft. So, jadi mungkin sebagian dari kalian udah pasti tahu ini apa. Nah, ini adalah Windows 11 guys. Windows 11 kemarin di launching sama Microsoft di bulan Juni, cuman masih banyak teriak, masih banyak bugnya, bla bla bla. And akhirnya di launching lagi di bulan Oktober, bukan di launching, dikeluarin lagi di bulan Oktober, yaitu versi udah fixnya, udah minim sama bugnya. Nah, gue di sini udah ada Windows 11-nya kemarin. Nah, hari ini gue bakal tes gimana sih Windows 11, entah dari tampilannya, mungkin kelihatan di sistemnya kayak gimana. Ya pasti sih mungkin dari tampilan ya, karena memang pada dasarnya ketika Windows baru keluar itu masih belum stabil guys. Sama kayak waktu transisi dari Windows 7 ke Windows 8. Windows 8 itu akhirnya terusnya langsung ke Windows 10. Itu pasti banyak yang belum stabil. Kenapa? Karena ngebangun Windows itu nggak gampang cuy. Ngebangun Windows bisa gue bilang mungkin kayak ngebangun peradaban ya, anjay. Peradaban, buset. Ya mungkin sederhananya seperti itu. Kayak ngebangun peradaban. Kenapa? Karena ngebangun Windows itu bukan cuma ngerubah Windows-nya aja, tetapi lu harus ngebangun infrastrukturnya juga. Nah, infrastrukturnya itu apa aja? Yaitu aplikasi-aplikasi yang ngedukung Windows untuk kedepannya. Misal contoh ya, lo pakai Windows 10. Waktu Windows 10 pertama kali muncul pun nggak langsung stabil. Karena apa? Banyak aplikasi-aplikasi yang belum bisa mensupport sama Windows 10 tersebut. So, biar itu bisa stabil, biar bisa itu semua aplikasi support ke Windows yang baru, jadi harus nunggu mungkin sekitar setahunan ya, karena aplikasi-aplikasi itu harus ngesinkronin sama Windows yang terbarunya. Nah, kayak Windows 11 ini sih mungkin masih belum bisa gue referensin buat lo pakai, karena kenapa? Stabilnya masih belum, baru launching aja. Cuman lo kalau mau coba-coba ya silakan, buat referensi aja, buat ngeliat-liat aja silakan. Tapi kalau untuk kestabilan sebaiknya masih menggunakan Windows 10 aja dulu cuy. Nah, karena ya itu aplikasi-aplikasinya masih belum bakal banyak yang bisa ngedukung untuk Windows 11 gitu. Lalu gimana untuk sistem requirement-nya, Dik? Nah, untuk sistem requirement-nya masih sama kayak Windows 10, tidak terlalu berat. Namun untuk storage yang dibutuhkan memang sedikit berbeda dengan Windows 10, yaitu sekitar 64 GB. Ya, mungkin ini buat di C-nya ya, yang biasanya ya lo partisi C itu mungkin sekitar 100 GB buat di-sparein. Nah, ini masih bisa kepake lah. Ini dia pakai sekitar 64 GB sesuai info yang gue tahu ya. Jadi ya segitu sih untuk sistemnya. Nah, oke, kita langsung coba aja. Kalau gitu gimana sih tampilan Windows 11 ini dan gimana cara instalasinya. Let's go. Oke, pertama ini gue bakal tes di ThinkPad ini ya guys. Di sini udah ada Windows-nya. Nah, ini biar lo bisa ngeliat deh. Wait, guys. Oke, masuk ke boot. Ctrl S. Nah, di sini ada pilihan kan, ada Samsung. Ini SATA-nya dia memang Samsung kan, karena dipakai SSD Samsung. Waktu itu udah pernah gue jelasin di video sebelumnya. Terus kita di sini pilih yang USB. Biar bootnya masuk ke sini. Oke. Tada. Ini kan boot utamanya.
oke juga sih, kayak sama kayak Windows 8 ya malah. Karena kalau Windows 10 kan biasanya lo agak miring gitu, agak diagonal. Nah, ini lebih flat ya dia. Jadi kayak Windows 8 sih. Oke, nah ini udah masuk ya guys. Udah mulai masuk ke installernya, terus language to install, time accuracy-nya kita pilih yang Indonesia, keyboard input US, and then tinggal klik yang next. Install lah. Oke, tinggal tunggu aja installnya. Ini di accept aja, terusnya next. Upgrade, install Windows and keep the file setting and application. Custom aja deh, biar kelihatan baru. Gua mau buat mungkin ini di sini kan ini 128 GB ya, berarti kita coba masukin 64 GB ya, berarti 64.000 MB. Bener gak sih? 1 GB itu berapa MB? Oke, ternyata lebih rendah sih guys dibandingin tadi. Kalau untuk Windows 10 ya, lo butuhnya 500 MB. Ini cuman butuh 100 MB doang buat sistemnya. Oke, drive unlocated. Ini jadi D. Coba kita di sini 64. Oke, next. Tinggal tunggu instalasinya. Oke guys, wow, oke, keren, boleh tampilan awalnya nggak kayak Windows 10 sebelumnya. Ini lebih apa ya, kayak lebih kayak handphone ya kalau gue bilang sih. Ya sama sih kayak kemarin kalau salah lo lihat videonya Gadget In, kemarin dia review juga sempet awalnya range-nya. Jadi memang mirip sih kayak handphone ya, lebih flat gimana gitu ya, tapi lebih kekinian malah kalau gue bilang. Dibanding kalau yang itu kan dia lebih 3D apa gimana gitu, sekarang kan lebih estetik, lebih sebetulnya lebih flat tapi artnya kayak dapet gitu. Gimana sih gue ngomongnya ya, pokoknya kayak gitulah. Terus di sini kita pilih untuk keyboardnya US, United States, International, ya adalah pokoknya US ya keyboardnya. Itu add second keyboard layout, skip aja dulu. Wow, ada animasinya gitu ya, nggak langsung skip aja kayak kita install Windows 10 kan biasanya ya udah emang gitu aja gitu. Connect, tar aja dulu. Connect now to quickly start on your device, continue with limited setup. Gak usah pak connect internet dulu, kelamaan soalnya. Enter your name, kita pilih user. Password next, nggak usah di password dulu karena ribet biasanya kalau lo password dulu, nanti butuh restart waktu instalasinya ya. Find my device bla bla bla. Oke, accept. Hai. Hai. Kalau kata Windowsnya hai. Getting things ready for you. Alright. This might take a few minutes to turn off your PC. Nah, biasanya ini sering banget kejadian buat orang-orang yang nggak sabaran. Pas instalasi, lu lagi di state ini, lagi di kondisi kayak gini, udah nggak sabaran main restart atau main turn off aja. Nah, itu bisa yang jadi menyebabkan kasus-kasus di mana yang namanya Windows crash ataupun instalasi Windows nggak sempurna, nggak komplit, karena pas lagi di kondisi ini itu lo otak-atik entah lo restart atau lo apain. Nah itu jadinya Windows crash, jadi blue screen gitu-gitu loh guys. Cuman biasanya sih ujung-ujungnya tetap ya ada mungkin di hardware-nya ya, entah hard disk ataupun RAM. Ya next video bakal gue bahas kenapa banyak kasus
orang-orang gitu kan, terutama yang Windows-nya hard disk, masih pakai hard disk bukannya SSD, itu komputernya berasa berat banget, berasa apa buat kerja ABCD beberapa tab untuk pakai Mozilla ataupun Internet Explorer ataupun pakai Chrome gitu-gitu, itu kayak berat banget. Padahal dia cuma pemakaian ringan. Nah, nanti gue bahas di video selanjutnya, oke? Nah, kita tunggu dulu. Please keep your PC on and plug in. Jadi tetap di turn on ya, jangan dimatiin, jangan di restart. Almost there, right? So ini udah selesai restartnya. Nah dari sini baru lo mau matiin apa segala macam. Buat penampilan sih, well biar kelihatan jelas apa gue pindahin aja kali ya? Nggak usah deh. Buat penampilan lebih center ya, dia semuanya di tengah, beda kan sama Windows 10 nih kan. Kalau ini PC gue masih Windows 10, jadi emang biasa aja gitu di pinggir semua icon-iconnya. Nah di sini ada di tengahnya buat nyari aplikasi. Jadi logo apa buat start Windows-nya juga di sini, buat searching-nya di sini. Pokoknya taskbar-taskbarnya itu di sini adanya cuy. Nah, ini untuk desktop. Oh, new desktop, jadi lu bisa split sini. Oke, jadi desktop 1 misalnya lu mau ngerjain apa. Nah, di sini desktop 2-nya ini mau ngerjain apa di sini, terus mau control tab bisa gak sih? Misalnya gue buka 2. Ini sama ini. Control tab-nya kayak gimana? Oke. Ini Microsoft Edge-nya. Dia ngingetin banget sih sama Microsoft Edge-nya ya. Maksud gue entah tampilannya warna birunya tuh jadi bukan biru terang gitu, bukannya biru apa sih, biru kereng, tapi kayak lebih ke biru muda gitu guys. Iya, complete setup. Oke, confirm. Bentar dulu lah, aku cuman mau lihat. Kayaknya sih lebih smooth ya. Oh, ini ada apaan? Oh, ada pilihannya guys. Jadi kalau misalnya lo mau kayak begini itu buat minimize atau maximize-nya, jadi lo bisa pilih ukuran, tab-nya begini. Ini keren banget sih. Maksud gue ya fitur baru yang oke lah gitu kan buat minimize. Terus ini tinggal lo tahan di sini. Oh, tinggal lo arahin aja kursornya, terus ntar ada pilihan mau berapa. Misalnya yang lo munculin di layar lo itu mau tiga program ataupun 2 program ataupun 4 program. Nah di sini ada pilihannya nih guys. Terus kalau ini ada 2 dengan sisi yang sama, misalnya kayak gini 2 sisinya sama. Oke, ini sebelahnya tuh. Terus lo kalau mau yang sebelah kiri lebih gede, ini bisa. Ini jadi lebih kecil nantinya. Nah, ini buat yang 3 program. Jadi di sini lo taruh, ini lo taruh, ini lo taruh. Nanti di sini ada apa lagi gitu kan, buat program apa lagi. Jadi lo bisa lebih banyak lah, lebih modular ya jatuhnya. Apa sih bahasanya yang bener? Ya, pokoknya bisa beberapa tab program lah dalam satu display gitu loh. Dibaginya seperti ini sama dia. Nah, oke. Lalu untuk icon-iconnya oke sih ini. Keren sih. Beda sama Windows 10 yang kalau Windows 10 kan PC. Nah, udah kayak begini aja kan, pas ketika lo ketik di PC desktopnya masih ada gambar-gambar file yang warna kuning, identik banget kan kalau Windows. Terus saya kayak di download ini gambar file warna kuning, di sini garis panah warna biru, musik juga begitu. Ini gambar kayak logo file, ada lambang musik, lambang note. Terus ada di sini juga di picture ada lambang file sama kayak gambar lambang picture gitu ya, lambang gambar lah. Lalu untuk yang di Windows 11-nya, nah untuk Windows 11-nya ini kan tadi gue bilang lebih simple tapi ya lebih kekinian gitu, nggak katro lah jatuhnya. Buat di desktopnya nih sama, lambangnya filenya cuman nggak ada kuning-kuning gitu, lebih berwarna tapi lebih di flatten gitu. Jadi kalau ini kan ada 2, kalau di Windows 10 ini ada 2 nih ya guys ya. Ada lambang file sama di sini icon desktop.
Tapi kalau di sini udah nggak ada nih icon gituannya, udah nggak ada, jadi disatuin aja sama lambang filenya itu gitu loh. Jadi filenya kayak desktop warna biru, download jadi warna hijau, kalau dokumen jadi kayak warna abu-abu gitu ya. Picture ya udah nih kayak picture sama filenya disatuin gitu, udah. Musik juga sama warnanya oranye kemerah-merahan gitu. Kalau kata David sih bener ya, kata David Gadget ini kayak lambang Microsoft Office-nya. Biru buat Word, hijau ini buat Excel, putih ini buat akses, Word Access atau Notepad. Terus ada warna kuning ini kayak Microsoft PowerPoint gitu-gitulah. Cukup oke sih tampilannya, buat gue fresh, baru, nggak monoton kayak yang Windows 10 ataupun dari mulai Windows 8 terus ya ke Windows 10 begitu kan sama. Bedanya dari Windows 7 ya mulai upgrade, dan cuman untuk appearance-nya atau penampilannya tuh ya nggak beda-beda jauh, begini aja. Cuman kalau ini sumpah keren. Semuanya juga udah di tengah, udah center gitu. Di sini ada Edge, Mail, Calendar, Microsoft Store-nya. Kita cek Microsoft Store-nya. Oh sorry, mesti connect dulu ya. Maaf, ya udah kita konekin ayo. Sebentar ya, kita konekin dulu guys. Available. Wait. Pilih yang mana ya? Gue lupa kan ini. Oh ini. Nah, oke. Connect. Home Plus, connect. Refresh the page, kita lihat kayak gimana. Oh, sama masih. Masih sama, tapi ya buat gue ini nyaman sih, yang udah tampilan nyaman walaupun berantakan. Karena gue bukan pengguna OS Mac ya, jadi gue juga kurang tahu gimana Mac Store kayak gimana. Tapi buat Microsoft Store-nya sih udah ya cukup lengkap lah, masih sama. Tapi lebih soft aja warnanya gitu loh, nggak terlalu keren. Karena gue pribadi juga sebetulnya termasuk penderita sakit mata yang agak terlalu sensitif dengan kecerahan warna. Jadi kalau emang terlalu terang atau terlalu keren gitu, rada sakit mata kan kalau dilihat terlalu lama. Nah jadi kalau kayak gini kan enak gitu ya, dilihatnya sih rada adem ya, nggak terlalu gimana gitu. Ya so far sih so good to be true. Terus kalau misalnya di Windows 10 itu kan device manager langsung ini ya ke install ya biasanya. Kalau di sini ke install gak sih? Coba ya kita cek ya guys. View, large icon, properties, bla bla bla. Expand ini apa ya? Oh rename. Oke, expand. Oh, kita bisa expand di PC-nya. Oke. Show more option. Di sini diklik habis lo klik kanan, show more option, di situ lo bisa manage buat ngeliat storage. Terusnya ada device manager di sini juga, di sini manajemen. Oke, di sini udah install dengan baik. Ini gue mau ngeliat device manajernya sih. Oke, ada beberapa kayak port PCI itu masih butuh diinstal. Biasanya sih ini tinggal diupdate dengan internet aja ya. Simbas controller bla bla bla. Ini nanti biasanya di download kayak pakai internet di sistem update. Kalau di Windows 10 itu lu tinggal ketik setting sih. Setting. Nah, Windows Update sini. Sama gak Windows Update-nya kebaca apa enggak? Cuma tinggal connect internet doang, udah lah. Oke, di sini kebaca pending download. Ya udah. Berarti tinggal ntar pakai internet download aja langsung selesai, bisa. Well, so far buat penampilan oke, buat dipakai sehari-hari, buat dipakai pribadi personal ya.
Tapi ya tetap ntar pasti lo kalau misalnya namanya baru masuk lagi ke Windows baru pasti ada kagok-kagok dikit, mesti pelajarin lagi. Tapi so far sih oke banget gitu loh, buat penampilan barunya lebih fresh aja gitu. Namun kalau misalnya lo mau pakai sekarang, gue saranin jangan dulu, lebih baik nanti nunggu stabil tetap. Ya yang tadi gue bilang, tunggu infrastruktur aplikasinya itu udah mulai support ke Windows 11, barulah lo bisa pindah. Jadi juga lo pakainya lebih enak, lebih nyaman gitu kan, nggak perlu terlalu banyak trouble ketika lo mau install satu aplikasi ternyata belum support ke Windows 11 gitu bro. Oke. Wait, ini gua remove dulu properties format aja sih, nggak ada eject anjir. Oh salah. Salah guys, harusnya ini yang ya benar ini. Summary option eject dulu. Save to remove advert. Oke. Situ berarti ini bisa kecobot Windowsnya. Nah, oke, mungkin segitu aja guys video review Windows 11 kali ini. Silakan lo like, ya kan, lo like, klik tombol like-nya, comment, and subscribe tentunya kalau memang lo suka sama video ini, sama channel-channel gue, karena itu yang ngebantu gue buat tetap semangat ngebangun ini channel, buat nge-review ataupun ngasih ya sedikit edukasi lah buat lo. Lah edukasi kayak guru gue enggak. Ya pokoknya sedikit ngasih info buat ya mungkin ada channel-channel yang lebih besar di luar sana gitu kan yang bakalan lo tonton, tapi ya kenapa enggak juga, mungkin nggak semuanya nonton ke sana. Jadi buat mungkin circle gue ataupun orang-orang yang mungkin belum tahu terus ya kebetulan lihat video ini jadi tahu gitu kan, jadinya info yang berguna buat mereka. Karena ya sekali lagi dunia teknologi luas dan nggak semua orang juga bisa segitu expertnya untuk mendalami semua teknologi di dunia ini, enggak guys. Jadi masih ada tetap capability-nya, ada keterbatasannya kayak gitu. Ya sekian aja deh video kali ini. Gua Diki, I'm out guys, peace.